Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kurikulum manajemen atau pengelolaan kurikulum. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani dengan rekan-rekan saya, yaitu Tazkia Adiba Asamawi dan juga Muhammad Rizky Bagus Abdi. Dan tanpa saya sendiri, selaku moderator yaitu Muhammad Iqbal Tuinardin Syahriar. Oke, next. Baik, yang pertama adalah pengertian. Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketata laksanaan atau tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sementara kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan termasuk kegiatan belajar mengajar. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar mencapai tujuan pengajaran, khususnya usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam upaya-upaya tersebut diperlukan adanya evaluasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang merupakan satuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan manajemen pembelajaran ialah suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen pembelajaran meliputi peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana, serta strategi pembelajaran. Dengan demikian, manajemen kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain dalam suatu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu kepada Tazkia, dipersilakan. Baik, yang kedua adalah ruang lingkup. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansi antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah prinsip. Pertama, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kedua adalah produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Selanjutnya adalah kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan keefektivitasan dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang singkat. Yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber
Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dan implementasi dapat dihindarkan. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu perkembangan kurikulum. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yuda. Baik, terima kasih. Yang kelima adalah bentuk-bentuk. Yang pertama adalah subject matter atau subject centered curriculum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi. Kemudian integrated curriculum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Pelajaran disusun bersama guru dan murid, mengandung suatu masalah yang luas, menggunakan metode problem solving sesuai dengan minat dan perkembangan anak. Contohnya agama, bahasa, dan perhitungan. Kemudian Broadfield atau FUS atau Correlated Curriculum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam suatu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antar mata pelajaran sejenis. Contohnya IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Kemudian ada core curriculum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya agama, PPKN. Next. Kemudian yang keenam adalah konsep. Menurut Hamalik 2007, halaman 5, konsep kurikulum berkembang berjalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Beliau menyatakan bahwa terdapat 7 pandangan mengenai kurikulum, yaitu A. Kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. B. Kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. C. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. D. Kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit. E. Kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. F. Kurikulum sebagai cure. Dan G. Sudut pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Ini adalah beberapa referensi jurnal dari materi-materi kita. Next. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan bisa untuk komen di YouTube kami. Terima kasih.